nanobot ke dalam aliran darah manusia terdengar mengerikan. Tetapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ilmu pengetahuan telah berkembang begitu jauh, sehingga mereka sebenarnya melakukan dengan sengaja? Nanobot dalam bidang kedokteran mewakili teknologi baru yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa. Mereka seukuran antibodi, bahkan lebih kecil dari sel darah kita, dan merupakan hasil dari teknologi spektakuler dan rekayasa tingkat lanjut. Nanobot mendapatkan namanya dari dua kata, nano, karena mereka kecil, berkisar dari 1 hingga 100 nanometer dalam ukuran. Hanya untuk perbandingan, rambut manusia sekitar 80.000 hingga 100.000 nanometer lebar. Kata kedua cukup jelas, robot, karena kreasi kecil ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi sel kanker, secara khusus menargetkannya, dan menyuntikkan obat penyembuh untuk menghancurkannya secara efektif. Nanobot bahkan lebih kecil dari sel darah yang memungkinkan mereka melewati kapiler terkecil dan patroli dalam aliran darah sambil mencari tanda-tanda kesusahan. Jenis obat ini memungkinkan nanobot untuk dengan tepat menargetkan sel kanker sambil membiarkan sel-sel sehat utuh. Dalam kasus terburuk, hanya sejumlah kecil sel sehat yang mati, terutama yang berada di sekitar sel kanker. Ini memecahkan masalah utama dalam pengobatan kanker. Alasan mengapa kanker dianggap sulit untuk disembuhkan adalah karena obat yang dikonsumsi pasien tidak memiliki kemampuan untuk hanya menargetkan sel kanker. Sehingga, obat tersebut akhirnya membunuh sel-sel sehat, meninggalkan pasien lelah dan berisiko kehilangan kekebalan tubuhnya. Pengobatan kanker bukan hanya akan lebih efisien, cepat, dan kurang menyakitkan, tetapi pasien juga tidak perlu mengalami efek samping kemoterapi. Lalu, apakah sudah ada yang disembuhkan menggunakan teknologi ini? Jawabannya adalah belum. Tetapi dunia semakin dekat untuk akhirnya menemukan cara menyembuhkan kanker secara efisien. Pada tahun 2018, sekelompok peneliti menyuntikkan nanobot ke dalam aliran darah subjek uji, tepatnya adalah tikus. Nanobot bergerak melalui aliran darah, menarget pembuluh darah di sekitar sel kanker, dan melepaskan obat penghambat pembekuan darah. Menurut penelitian, pengobatan ini berhasil menyusutkan tumor dan menghambat penyebarannya. Kita masih tidak tahu kapan teknologi ini akan menjadi metode utama untuk penyembuhan kanker. Proses pembuatan nanobot sulit dan harus dilakukan secara perlahan dan tepat karena dilakukan dalam skala mikroskopis. Selain itu, proses keseluruhan pengobatan ini tidak hanya tentang produksi nanobot dan menyuntikannya ke dalam aliran darah. Memahami bahkan detail kecil dari proses ini sangatlah penting, termasuk gerakan nanobot dalam aliran darah, efektivitas mereka, dan banyak lagi. Berkat ilmuwan yang maksimal dalam upaya mereka, nanobot tidak hanya akan digunakan dalam pengobatan kanker. Ada berbagai jenis nanobot, seperti nanobot untuk mendiagnosis penyakit, memantau diabetes, memperbaiki jaringan, modulasi sistem kekebalan, dan bahkan mikrokirurgi. Ada salah satu jenis nanobot lagi yang sangat penting untuk disebutkan, yaitu Respiroset. Respiroset dirancang pada tahun 1990-an dan tujuannya melampaui imajinasi kita. Sebuah sel darah merah buatan yang dapat digunakan untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam aliran darah, memungkinkan ilmuwan untuk menghasilkan darah buatan yang akan digunakan dalam transfusi darah dan skenario pertolongan pertama. Meskipun Respirocyte 6 kali lebih kecil dari sel darah merah normal, ia mampu membawa 236 kali lebih banyak oksigen dan karbon dioksida. Inovasi ini akan menjadi tonggak medis besar, karena akan membawa harapan baru bagi pasien yang menderita penyakit kardiovaskular. Respirocyte yang dikombinasikan dengan nanobot hemostasis akan menjadi cara terbaik untuk merawat pasien yang mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah.